Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku mau masak ikan pindang sambal kentang. Buatnya gampang, rasanya enak, pokoknya anti gagal deh. Yuk langsung kita recook. Siapkan 6 ekor ikan pindang ukuran sedang, lalu buang kepala dan tulangnya. Untuk bunda yang gak suka dibuang kepala dan tulang, boleh diikutkan aja, ndak masalah ya. Tapi aku lebih suka untuk tulang dan kepalanya dibuang. Lalu sisihkan ikan pindang yang sudah dibersihkan. Kemudian siapkan 2 buah kentang yang sudah dicuci bersih, potong memanjang atau sesuai selera. Lalu sisihkan. Kemudian tambahkan air dan pastikan semua kentang terendam agar kentangnya tidak menghitam. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Diamkan selama 10 menit. Selanjutnya untuk tambahan aku pakai 6 buah pete, lalu potong kecil-kecil. Untuk yang kurang suka boleh di skip aja ya. Kemudian sisihkan dulu. Kemudian siapkan untuk bumbu halusnya. Cabai merah keriting 10 buah yang sudah dipotong kecil, 8 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 8 siung bawang merah, lalu tumbuk hingga halus. Jika sudah halus, lalu sisihkan dulu. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box ya. Lalu 1 buah tomat potong kecil-kecil. Dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wajan dan panaskan minyak. Kemudian taburi sedikit tepung agar saat menggoreng minyaknya tidak meletup-letup. Lalu masukkan kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng hingga agak kecoklatan. Jangan lupa untuk diaduk dan dibalik ya agar tidak gosong. Jika sudah matang, lalu bisa diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya masih menggunakan minyak yang sama dan tambahkan sedikit tepung lagi. Goreng ikan pindang yang sudah dibersihkan tadi. Goreng hingga matang kecoklatan. Jangan lupa dibalik. Nah, bisa langsung diangkat dan ditiriskan ya. Selanjutnya masak bumbu halus yang sudah kita tumbuk halus tadi. Kemudian tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk,
Diaduk-aduk, jangan sampai gosong. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Masukkan pete. Sambil terus diaduk ya Bunda, agar tidak gosong. Tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, dan gula pasir. Lalu masak hingga sudah tidak berbau langu. Dan jangan lupa untuk cek rasa ya Bunda. Jika sudah matang, masukkan kentang goreng. Aduk rata hingga semua bumbu tercampur. Lalu terakhir masukkan ikan pindang. Diaduk-aduk hingga semua bumbunya kembali tercampur. Jika semua sudah tercampur merata, ikan pindang sambal kentang siap untuk disajikan. Gimana? Simpel banget kan Bun? Dan gampang banget buatnya. Dijamin ini rasanya enak banget dan buatnya juga gampang. Pasti ketagihan deh. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat datang kembali Bunda. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau buat menu simple dan murah, tapi rasanya enak banget. Seriusan, ini menu terfavorit deh. Biasanya aku menyebutnya tribol, yaitu olahan ikan teri dan kacang tanah di bumbu balado. Kalau di tempat Bunda, ini namanya apa? Tulis di komen. Untuk yang mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya sudah pasti ikan teri dan kacang tanah. Untuk terinya aku pakai kurang lebih 1 ons dan kacang tanahnya juga 1 ons. Lanjut, untuk bumbu halusnya aku pakai 8 buah cabai merah keriting, 6 buah cabai hijau keriting, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 8 buah cabai rawit merah. Untuk tingkat kepedasan bisa Bunda sesuaikan sendiri ya. Kebetulan yang aku buat ini pedasnya sedang. Kalau mau lebih pedas lagi bisa ditambahkan untuk cabai rawit merahnya. Lanjut, untuk bumbu tambahannya ada 2 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan, 4 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam. Untuk step pertama aku akan goreng dulu kacang tanahnya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian masukkan kacang tanah, masak di api sedang cenderung kecil, aduk-aduk terus hingga matang agar tidak gosong. Masak hingga sedikit kecoklatan. Jika sudah, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian goreng ikan teri hingga agak garing dan berwarna kecoklatan. Masak di api sedang cenderung kecil, terus diaduk agar tidak gosong. Jika sudah seperti ini, bisa diangkat dan disisihkan dulu. Lanjut, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbunya mau langsung aku chopper aja ya Bunda. Boleh diulek juga nggak masalah. Masukkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, cabai hijau keriting, dan terakhir cabai rawit merah. Lanjut, mau langsung aku chopper aja ya Bunda.
Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita chopper. Kemudian untuk daun jeruknya mau aku iris tipis. Sebelumnya buang dulu bagian tulang tengahnya. Kemudian iris tipis daun jeruk. Jika sudah, lalu sisihkan. Lalu siapkan wajan yang tadi bekas menggoreng ikan teri. Jika minyaknya sudah panas, lalu masukkan bumbu halus, masak hingga sudah tidak berbau langu. Lalu masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, kemudian 2 lembar daun salam, lalu aduk rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah, lalu terakhir 1/4 sendok makan penyedap rasa. Aduk rata hingga semua bumbu tercampur. Lalu terakhir jangan lupa masukkan irisan daun jeruk agar rasa dan aromanya semakin sedap. Aduk-aduk hingga matang. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya Bunda. Jika sudah dirasa pas, lalu kecilkan api. Maka bisa masukkan untuk kacang tanah yang sudah digoreng tadi. Kemudian masukkan ikan teri. Lalu aduk rata semua hingga kacang dan ikan teri terbaruri oleh bumbu cabenya. Nah, jika sudah seperti ini, maka olahan tribol ala resep mamaku siap untuk disajikan bersama nasi hangat. Gini aja udah enak banget ya Bunda, sudah tidak perlu ditambahkan lauk lagi. Jangan lupa untuk cobain di rumah. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel resep mamaku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar bunda-bunda tidak ketinggalan untuk video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di menu sehat, simple, dan enak selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali Bunda. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini resep mamaku mau berbagi menu simple, enak, dan low budget juga. Berhubung mendekati akhir bulan, jadi aku mau masak menu yang simple dan murah, tapi rasanya tetap enak, yaitu olahan terong tahu daun kemangi. Menu ini tuh beneran enak banget, udah gak perlu nambah lauk lagi. Dan bau kemanginya juga wangi banget. Dan pastinya ini lezat banget. Yang penasaran gimana cara aku buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahan yang aku pakai, 1 buah terong. Ukurannya ini lumayan gede ya Bun.
2 buah tahu kuning, boleh pakai tahu putih juga, 1 ikat kemangi, dan untuk bumbu halusnya, di sini aku pakai 8 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit hijau, 6 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, dan 6 siung bawang merah. Kemudian aku mau potong-potong tahu. Aku potong-potong tahunya segitiga seperti ini ya, atau sesuai selera aja. Lakukan sampai selesai. Jika sudah selesai, sisihkan dulu. Selanjutnya, 1 buah terong. Untuk terongnya aku buang dulu bagian ujung dan pangkalnya. Kemudian aku potong menjadi 4 bagian seperti ini. Jika sudah selesai, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya, aku akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini mau langsung aku chopper aja ya, Bun. Cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putihnya. Jadinya seperti ini ya, Bun. Setelah dichopper, lalu sisihkan dulu. Lanjut, step berikutnya aku akan goreng tahu. Siapkan wajan, lalu tambahkan minyak secukupnya. Tunggu hingga agak panas. Jika sudah panas, lalu masukkan tahu, goreng hingga kulitnya berwarna kecoklatan. Dan jangan lupa untuk dibalik agar matangnya merata. Kemudian tunggu sebentar agar sisi satunya juga matang. Nah, jika sudah matang seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, goreng terong hingga matang kecoklatan. Dan jangan lupa juga untuk dibalik agar tidak gosong. Nah, ini sepertinya terongnya sudah matang, lalu bisa diangkat dan ditiriskan dulu. Lanjut, tumis bumbu halus hingga bau langunya hilang. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan penyedap rasa, dan terakhir 1 sendok makan gula merah. Lalu aduk semua bumbu agar tercampur rata. Nah, ini bumbunya sudah benar-benar matang ya, Bunda. Boleh dikoreksi rasa dulu. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau dirasa sudah pas, masukkan tahu goreng, terong, dan terakhir
daun kemangi yang sudah dipotong-potong. Diaduk-aduk hingga daun kemanginya layu. Nah, ini kemanginya sudah layu ya Bun, dan ini juga udah wangi banget. Olahan terong tahu kemangi siap untuk disajikan. Olahan simple, lezat, dan low budget juga. Cocok banget buat menu akhir bulan. Jangan lupa untuk cobain di rumah juga Bunda. Seriusan, ini tuh enak banget. Gak perlu lauk lagi. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel resep mamaku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar Bunda tidak ketinggalan saat aku upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang kembali Bunda. Kali ini aku mau berbagi resep telur puyuh campur tahu. Masakan sederhana yang simple dan pastinya ini enak banget ya Bun. Disajikan pakai nasi hangat, yakin bakalan lahap deh. Yang mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Mari kita mulai. Pertama, untuk bahan-bahannya di sini aku punya 1 potong tahu ukuran sedang. Mau aku potong kotak-kotak atau sesuai selera aja ya Bun. Nah, jika sudah selesai dipotong semua, lanjut tahunya aku mau sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan kedua, aku punya telur puyuh yang sudah aku rebus sebelumnya, kira-kira 9 butir. Lanjut untuk bumbu halusnya, di sini aku pakai 1 buah cabai merah besar, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, setengah potong tomat, dan 15 buah cabai rawit. Untuk kepedasannya nanti bunda-bunda bisa atur sendiri ya. Lalu untuk bumbu halusnya aku mau blender dulu, atau mungkin bagi bunda-bunda yang kurang suka di blender bisa diulek juga nggak masalah ya Bun. Di sini aku blendernya tanpa air, tanpa minyak ya Bun, agar teksturnya tidak terlalu halus. Nah, ini hasilnya setelah di blender, jadi masih ada potongan cabai kecil-kecil dan masih ada bijinya. Oke, untuk langkah selanjutnya siapkan wajan lalu panaskan minyak. Minyaknya sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Jika minyaknya sudah panas, masukkan telur puyuh rebus tadi. Lalu goreng sebentar hingga kulitnya agak kecoklatan. Jika sudah kecoklatan seperti ini, lalu diangkat dan ditiriskan. Kemudian lanjut untuk menggoreng tahu. Sama seperti telur puyuh tadi, goreng tahu juga hingga kulitnya kecoklatan. Lalu jangan lupa dibalik agar sisi satunya juga matang. Jika sudah matang, lanjut angkat dan tiriskan dulu. Masih menggunakan sisa minyak yang sama, namun di sini minyaknya sudah aku saring terlebih dahulu ya Bun, agar sisa ampas dari tahunya tadi tidak ikut. Setelah itu, langsung masukkan bumbu halus yang sudah kita blender tadi.
Masak hingga sudah tidak berbau langu. Lalu tambahkan 2 lembar daun salam agar makin wangi dan sedap. Jangan lupa untuk terus diaduk agar tidak gosong ya bun. Lalu tambahkan garam 1/4 sendok makan, kaldu bubuk 1/4 sendok makan, penyedap rasa 1/4 sendok makan, saus tiram 1/4 sendok makan, lalu kecap manis 1 sendok makan. Di sini aku nggak pakai gula pasir ya bun, karena manisnya sudah ada di kecapnya. Tapi kalau bunda ada yang mau nambahin boleh-boleh aja ya. Kemudian aduk rata hingga semua bumbu tercampur. Selanjutnya tambahkan air secukupnya agar bumbunya tidak terlalu kering. Lalu aduk dan tunggu hingga mendidih dan matang. Lalu jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika dirasa sudah pas, lanjut memasukkan telur puyuh dan tahu yang sudah digoreng tadi. Aduk rata agar semua bumbunya tercampur dan meresap ke dalam tahu dan telur. Jika sudah, untuk seasoningnya kita bisa tambahkan bawang prei atau daun bawang agar tampilannya semakin cantik dan pastinya rasanya mantap banget. Diaduk-aduk sebentar lalu siap untuk dihidangkan. Menu ini bisa untuk hidangan 2-3 porsi makan ya bun. Rasanya enak, pedas, manis, yang pasti lezat banget. Pasti bakalan ketagihan deh. Selamat mencoba di rumah bunda. Terus dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di menu sehat selanjutnya. Bye bye, terima kasih.